Oke. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk live trade kembali ya. Masih di pair gold. Nah, hanya saja saat ini time frame yang digunakan yaitu adalah M5. Nah, jadi saya melihat di sini di time frame besar ini kecenderungan di H1 ini ya. Lebih besar daripada M5 time frame-nya. Saya melihat adanya hal seperti ini. Ini bisa berpotensi menjadi pull. Nah, maka dari itu pull flag. Nah, adalah potensi menjadi pull kembali. Pull flag, pull. Nah, itu nomor 1. Jadi saya mau coba mencari potensi untuk buy ya ke atas. Saya ngelihat di M5 ini. Nah, di sini harga sudah ini hapus dulu. Oke. Nah, di sini harga sudah di sini. Saya ngelihat di sini ada satu demand rally base rally. Nah, mungkin di demand ini saya akan mencoba memanfaatkan demand ini untuk entry ya. Mencoba memanfaatkan demand ini untuk entry buy apabila harga kemari. Hanya saja stop loss ini mungkin saya akan letakkan di bawah ini. Nah, di kawasan ini. Selisih dengan spread juga. Aduh, ini kenapa jadi di sini? Oke, sebentar. Nah, di kawasan ini. Jadi apabila buy di sini, ini lebih kurang ada 300-an poin ya. 300-an poin resikonya. Ada lebih kurang 300-an poin. Oke. Nah, untuk prioritas TP, apabila memang ini menjadi akhir daripada pergerakan naik, lalu dia masuk kemari, maka prioritas TP-nya itu akan saya letakkan di sini, tepat di resisten ini. Nah, ini prioritas TP-nya. Nah, ini prioritas di sini untuk TP di sini. Nah, dan setelah di sini, mungkin beberapa orderan nanti saya akan coba letakkan TP-nya itu di sini. Oke. Saya akan coba letakkan TP-nya itu di sini. Prioritas di sini. Nah, jadi kalau kemari saja ini ada lebih kurang 300-an poin ya. Nah, ini prioritas ini. Apabila nanti mau diambil silakan. Dan yang satu lagi itu lebih kurang nanti akan mengambil di sini. 690-an poin atau 700-an poin lah kita ambil di sini. Oke, di resisten yang ini ya. Di high yang ini. Nah, hari ini tanggal 14 November 2022. Oke, menunggu ini harga datang kemari untuk kita buy. Nah, saya akan jeda dulu videonya ini supaya tidak terlalu panjang. Nah, oke, ini hampir saja masuk ke demand yang sudah di marking. Tapi masih belum datang. Belum masuk. Kita tunggu, mungkin saya akan persiapkan dulu. Oke. Nah, ternyata pasar di sini nyaris ya masuk ke demand ini, tetapi di sini belum masuk. Nah, lalu dia sudah naik ke atas dan yang tadi menjadi area untuk take profit kita ini malah sudah ditembus. Nah, maka itu ini saya hapus dulu. Nah, jadi di sini harga sudah membuat higher high yang baru kembali ya, maka ini sudah menjadi higher low-nya. Tapi di sini harga saya yang belum masuk ke demand-nya, lalu dia sudah naik ke atas dan membuat higher high yang baru. Oke, tidak apa, ini akan tetap saya akan tetap usahakan apabila nanti harga tetap datang kemari dengan keadaan seperti ini, maka ini tetap akan saya coba gunakan untuk nge-buy kembali di sini. Oke, berhubung sudah seperti ini keadaannya,
Nah, mungkin saat ini harga ini sekarang juga sedang berada di demand juga ini. Ini tadi nyaris ya. Ini juga sedang berada di demand. Nah, di sini pun juga saya akan mencoba untuk buy. Saya akan coba untuk buy. Sebentar saya ganti dulu warnanya ini ke warna orange. Nah, di sini saya akan coba untuk buy. Tapi saya lebih menunggu ke bawah lagi sedikit. Oke, saya akan coba buy di demand ini. Ya. Yang dimana stop lossnya ini saya akan coba letakkan tepat di bawah daripada demand yang kotak warna orange ini. Nah, yang dimana apabila stop lossnya ini nanti tersentuh atau hit, maka di sini saya akan mengcounter attack kembali untuk buy di demand yang hijau ini. Nah, ini saat ini harga sudah menembus resisten ini, maka dia sudah membuat rally, base rally, maka dari itu kotak yang berwarna orange ini menjadi demand. Nah, jadi saya nge-buy di demand ini dan stop loss saya letakkan di sini. Untuk take profit, saya akan langsung letakkan di sini, di bawah ini. Nah, di sini resiko saya ada lebih kurang dalam berapa ini? 244 poin. Nah, dan di sini take profitnya ada 517 poin. Jadi lebih kurang risk reward yang akan saya ambil dalam hal buy ini 1:2. Oke, di sini berarti ada 500-an poin ya yang mau diambil. Dan apabila memang nanti ini harga masih cenderung turun ke bawah, maka dari itu saya akan coba untuk buy kembali. Oke, kita lihat saja apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, seperti inilah tadi kita mau nge-buy di sini, tetapi harga sedikit saja dia tidak masuk ke tempat kawasan yang sudah kita marking atau suatu kawasan yang dimana kita sudah mau membuat suatu keputusan untuk nge-buy tetapi dia tidak datang. Nah, maka dari itu janganlah kita merusak psikologi kita sendiri. Kenapa tadi di sini tidak buy? Padahal selisih sedikit saja. Janganlah seperti itu. Tidak entry saja, tidak dalam keadaan rugi ataupun untung, merusak psikologi kita, ya itu sudah termasuk parah. Jangan kita rusak seperti itu. Nah, jadi lebih bagus kita melihat apa yang dibuat oleh pasar. Nah, lihat dan perhatikan apalagi potensi yang dapat dimanfaatkan berikutnya. Maka lebih baik apabila ada potensi yang lain, yang lebih dekat yang dapat dimanfaatkan, maka dari itu kita manfaatkanlah dulu hal yang lain tersebut. Sembari kita menunggu di tempat yang sudah kita markingkan ini. Nah, bisa jadi harga tidak masuk ke demand ini lagi, berhubung di sini juga ada demand, maka dari itu harga ya bisa cenderung akan langsung naik ke atas tanpa dia mengambil demand yang ini. Nah, oke, ini saya akan coba untuk jeda lagi kembali. Harga saat ini sudah mulai mereaksi naik ke atas ya. Hanya saja higher high ini masih belum ditembus dan harga masih mau mencoba apakah ini tembus atau tidak. Nah, itu tergantung daripada harga itu sendiri. Oke, ini berarti tadi saya tidak sempat lagi untuk membuka satu orderan kembali. Nah, berhubung ini harga sudah naik, ya mudah-mudahan area TP ini bisa tercapai ya. Nah, oke. Tadi saya entry di sini. Nah, stop loss saya letakkan di sini. Nah, seperti itulah lebih kurang. Jadi kalau untuk scalping ya saat ini harga sudah running sebanyak 191 poin, sempat mencapai 200-an poin. Nah, apabila scalping ya saya rasa sudah boleh, sudah bisa untuk diambil profitnya. Nah, tapi dalam hal ini ya berhubung karena saya mencoba untuk konsisten dengan plan yang sudah direncanakan, maka dari itu saya akan coba pertahankan ini sampai menuju ke area TP. Nah, jadi maka dari itu saya mengingatkan lagi kembali,
Nah, contohnya, jadi amatilah pasar, ya, amatilah pasar dengan apa yang sudah ada dibuat oleh pasar itu sendiri. Walaupun sebelumnya kita sudah punya plan, tetapi plan tersebut masih belum direspon oleh harga. Nah, alangkah lebih baiknya apabila setelah ada beberapa hal yang terjadi, manfaatkanlah hal yang sudah terjadi tersebut, nah, untuk kita memanfaatkannya. Nah, sehingga apa? Sehingga mungkin kita bisa dapat untuk mengambil pergerakan itu kembali. Nah, yang tadinya sebagai contoh di sini, saya punya rencana untuk membuka transaksi buy pada saat harga datang ke demand ini, tetapi pasar berkehendak berbeda. Nah, dia hampir datang dan tidak masuk ke dalam kawasan yang sudah saya tandai ini. Lalu dia naik ke atas dan dia membuat demand lagi. Nah, maka dari itu, dengan kehendaknya yang berbeda ini, saya memanfaatkan dengan hal yang sudah ada dibuat oleh pasar ini dengan yang berbeda, dengan yang lain. Maka dari itu, hal lain tersebutlah yang saya manfaatkan kembali sehingga saya ambil buy di sini. Nah, ini alhamdulillah ya, dari tempat nge-buy tadi, saat ini sudah ada profit lebih kurang sempat mencapai 200 poin. Nah, mudah-mudahan harapannya sih harga bisa mencapai take profit yang sudah saya letakkan pada tempatnya ini. Oke. Nah, ini saya jeda lagi kembali biar tidak terlalu panjang. Nah, oke, ini harga sudah mulai naik ya ke atas dari tempat kita entry, dan saat ini juga sudah ada running profit sebanyak apa ini? 200, sudah sempat mencapai 300-an poin. Nah, jadi apabila seperti ini ya mau diambil itu ya silahkan, tidak masalah. Nah, jadi bagi para trader yang lain apabila memang ya sudah ada profit saja mau diambil, ya itu silahkan. Tidak masalah, maka itu akan lebih baik lagi. Nah, jadi apabila dari resiko yang diletakkan di sini, ini ada 244 poin resikonya. Nah, sementara harga di sini sudah sempat dari tempat entry ini ya, sudah sempat sampai kepada 300-an poin. Nah, maka dari itu, kalau secara risk reward, nah, satu berbanding satu dari resiko yang kita sudah letakkan ini sebenarnya sih sudah dapat dari tempat kita entry. Nah, maka dari itu ya sebenarnya seperti itu pun juga ya sudah bagus. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk dalam hal ini saya akan coba untuk mengkonsistenkan dengan trading plan yang sudah direncanakan di depan. Oke, maka dari itu kita tunggu saja lagi ke depan ini. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh harga. Ya, semoga mudah-mudahan take profit yang sudah saya letakkan di sini ini dapat disentuh oleh pasar. Oke. Nah, di sini harga hampir tadi mencapai ke area TP, tetapi masih belum ya. Dan ini dia malah turun lagi ke bawah. Oke, jadi harga dari tempat entry buy ini sudah ada sempat mencapai 400-an poin ya. Sudah mencapai 400-an poin. Ya, mudah-mudahan masih bisa berlanjut lagi untuk naik ke atas agar TP-nya bisa tersentuh. Oke, ini harga masih hampir ya, dan mendekati kembali area take profit yang sudah diletakkan ini, tapi masih belum menyentuh. Kita tunggu saja. Sekarang posisi harga sudah berada di sini. Ini lebih kurang ada selisih dari harga berjalan saat ini, ada 140-an poin lagi untuk mencapai ke area TP-nya. Mudah-mudahan TP ini bisa dapat tersentuh oleh pasar. Oke, ya ini alhamdulillah take profitnya sudah hit
Nah, dari tempat entry tadi dan sekarang TP sudah hit. Maka dari itu ini plan berjalan dengan sempurna. Nah, jadi dalam hal ini seperti yang tadi saya katakan, awalnya tadi punya plan mau ngebuy di Demand ini yang kotak hijau ini. Nah, tetapi di sini hampir saja harga datang, tetapi tidak masuk ke kawasan Demand ini dan harga naik ke atas sampai kemari, yang dimana berarti plan di sini tadi gagal untuk dimanfaatkan dan harga sudah membuat suatu hal yang berbeda. Nah, maka dari itu dari hal yang sudah ada dibuat oleh pasar ini sendiri, maka kita dapat mencari potensi yang lainnya untuk memanfaatkan pergerakan pasar yang sudah ada dibuat pasar oleh pasar itu, maka kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengikutinya kembali. Nah, itu salah satu hal yang yang ya kalau bagi saya sih penting dan bagus untuk dimanfaatkan. Nah, maka dari itu selalulah perhatikan dengan apa yang sudah dibuat oleh pasar, dan satu lagi juga janganlah mengejar pasar ya. Contohnya tadi di Demand ini harga tidak menyentuh, ya kalau saya tetap konsisten yang dimana ya saya tidak akan dulu membuka transaksi walaupun di sini selisihnya ada sedikit tidak masuk, maka saya akan menunggu hal yang lainnya yang dapat dimanfaatkan. Maka itu akan lebih baik lagi. Nah, ini apabila diperhatikan ini bagus juga ini. Nah, yang dimana kalau dilihat di sini sudah bertindih ya beberapa resisten. Nah, boleh nih kita mencari untuk potensi pergerakan false breakout-nya ataupun fake out. False breakout lah lebih tepatnya. Mungkin bisa memanfaatkan area-area supply yang ada di sini. Nah, di sini bolehlah diwaspadai supply ini. Tetapi ya, untuk time frame besar, seperti yang saya katakan tadi di H1 ini, waspadai juga pergerakan akan terjadinya berpotensi pull, flag, pull. Bisa jadi ini pergerakan korektifnya yang saat ini sedang turun ke bawah ini. Nah, ini bisa jadi menjadi berpotensi menjadi pergerakan korektif untuk melanjutkan kembali naik ke atas, yaitu pergerakan impulsifnya. Nah, jadi kita harus tetap waspada. Nah, tidak ada salahnya apabila kita mau memulti time frame kan semua time frame yang ada ini. Nah, maka dari itu akan jadi lebih baik lagi. Sehingga analisa kita tuh akan lebih kuat lagi. Oke. Berhubung karena plan ini tadi sudah berjalan dengan lancar, yang dimana take profit sudah hit. Nah, maka dari itu ini saya sudahi saja dulu untuk live trade pada hari ini, tepatnya tanggal 14 November 2022. Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan profit. Maka dari itu saya sudahi saja dulu video ini dengan wassalam.